Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah kebanggaan Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja ya. Ibu doakan semoga kalian selalu sehat walafiat dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sekarang kita masih mempelajari tema 1 ya. Tema 1 itu masih hidup rukun. Dan pekan ini kita masuk subtema 4. Subtema 4 ini ada hidup rukun di masyarakat. Kemudian hari ini kita masuk pembelajaran 1. Ya, baik kita mulai pembelajaran ini. Ya, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini. Yang pertama adalah menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan. Yang kedua, menuliskan kalimat penolakan. Yang ketiga, mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat karya hiasan dari bahan alami. Dan yang keempat adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan dua bilangan cacah 3 angka. Nah, baik kita mulai saja. Perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Di sini ada 2 gambar. Perhatikan baik-baik oleh kalian. Apa perbedaan antara kedua gambar ini? Diteliti apa? Ya, gambar yang pertama lihat di sini. Ini adalah lingkungan yang tidak terjaga, kotor di mana-mana. Nah, kemudian gambar yang kedua, gambar yang menunjukkan anggota masyarakat sedang bergotong royong atau kerja bakti. Kira-kira mana gambar yang menunjukkan hidup rukun di masyarakat? Gambar 1 kah atau gambar 2? Iya, pintar. Tentu saja gambar 2 yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan di sini ya. Nah, kemudian apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu rukun? Kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama ada seseorang yang terkena musibah kecelakaan motor. Kemudian ada 2 orang yang hendak membantu. Kemudian gambar yang kedua adalah masyarakat yang sedang bekerja bakti. Nah, perhatikan di sini. Ada yang membawa ember, ada yang sedang mengambil pasir ya. Kemudian gambar yang ketiga ada masyarakat atau anggota masyarakat yang sedang bermusyawarah. Sepertinya ini sedang melakukan kegiatan pemilihan RT atau RW ya. Kemudian gambar yang keempat, lihat ini gambar yang keempat. Gambar yang sangat kotor sekali, lingkungan yang tidak terawat. Manakah gambar yang menunjukkan hidup rukun? Ya, kita perhatikan bersama-sama. Gambar yang pertama ini menunjukkan hidup rukun. Gambar yang kedua, apakah menunjukkan hidup rukun juga? Iya, betul. Kemudian gambar yang berapa lagi? Gambar yang ketiga. Kemudian gambar yang keempat, perhatikan. Nah, gambar yang keempat tidak menunjukkan hidup rukun di masyarakat. Nah, di sini ada teks cerita membuang sampah di tempat sampah. Ibu bacakan ya. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia minta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, di sini ada kalimat penolakan ya yang diucapkan oleh Udin. Apa itu kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu.
Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Coba kalian diperhatikan di buku tema halaman 142 teks tadi. Ya, di situ Udin menolak dengan kalimat tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Ya, itu adalah kalimat penolakan. Kemudian, kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Ya, kemudian jika menulis kalimat penolakan diakhiri dengan tanda titik. Ingat, kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan, ya. Tidak boleh membentak juga ketika kita menolak ajakan dari orang lain. Kita lihat contoh di bawah ini. Nah, ada apa? Wih, ada badut. Ya, badutnya sedang membawa balon. Ya, ketika kalian diajak oleh teman kalian untuk melihat badut, tetapi kalian tidak bisa karena kalian akan pergi ke rumah paman. Maka kalimat yang baik untuk menolak ajakan teman kalian adalah seperti ini. Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah paman. Nah, di sini diawali dengan kata maaf. Sekarang tugas kalian buat kalimat penolakan ya. Yang pertama diajak untuk membolos sekolah. Nah, bagaimana kalimat penolakan yang kalian ucapkan? Kemudian yang kedua, ketika diajak bermain saat kamu akan pergi bersama ibu. Nah, tuliskan kalimat penolakannya. Gunakan huruf tegak bersambung yang sudah bisa, kemudian kerjakan di buku tugas. Ya. Kita lanjutkan lagi. Rumah Udin bersih dan nyaman. Tentu kalian juga ketika rumah bersih dan nyaman enak ya. Ya, Udin, Edo, dan Siti membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Perhatikan di sini. Ada gambar apa ini? Di sini ada kupu-kupu, ada ikan, ada gajah, ada kura-kura. Nah, ini adalah contoh-contoh kerajinan kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan dasar bermacam-macam yang ditempelkan pada suatu gambar. Biasanya kolase ini berupa biji-biji yang ditempel di media kertas atau karton, ya. Kemudian ditempelkan oleh lem perekat ya, tetapi kalian harus membuat sketsanya dulu. Kolase ini dapat kita buat dengan biji jagung seperti kupu-kupu ini. Kemudian biji kedelai. Nah, ini dia biji kedelai. Selanjutnya biji kacang hijau, gajah ini, dan kura-kura juga, kacang hijau dan kacang kedelai. Nah, kemudian beras. Beras juga bisa kita gunakan untuk membuat kolase seperti ini. Nah, itu yang pertama adalah kolase. Kemudian ada apa lagi di sini? Ya, ada gambar Doraemon, ada ikan, dan ada pohon. Berbeda dengan kolase tadi. Nah, ini adalah mozaik. Mozaik adalah pembuatan karya seni 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau kepingan-kepingan yang disusun sehingga membentuk suatu gambar. Biasanya mozaik ini berupa potongan-potongan kertas. Nah, yang pertama kita gunakan bisa potongan kertas seperti ini. Nah, ini adalah potongan-potongan kertas. Nah, kertas warna kalian bisa potong-potong. Tentu saja kalian harus membuat sketsanya dulu ya, sebelum menempelkan potongan kertas seperti ini. Kemudian kita dapat menggunakan cangkang telur. Ya, cangkang telur yang sudah kering kita bisa pecahkan menjadi kecil-kecil dan kita bisa tempelkan ke medianya. Dan yang terakhir daun kering. Ya, daun kering juga bisa dipotong-potong, kalian tempel-tempelkan. Ya, seperti ini. Nah, tugas kalian buat satu
keterampilan atau kerajinan kolase atau mozaik. Boleh kalian memilih, boleh kolase, boleh mozaik. Yang punya biji-bijian di rumah boleh membuat kolase. Terserah gambarnya mau apa saja, ya. Kemudian yang punya potongan kertas atau Bu, saya mau pakai cangkang telur karena bekas telur di rumah banyak. Silahkan. Atau Bu, ada daun kering banyak di rumah, silahkan. Itu terserah ya. Kalian buat satu keterampilan, pilih boleh mozaik, boleh kolase. Dibuat di kertas ya. Kemudian, ya, kita akan menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan berikut. Perhatikan, ada jumlah itu ditambahkan, kemudian selisih itu dikurangi. Ya, bisa ya kalian ya. Ya, kita punya contoh seperti ini, 185 dan 239. Baik, kita jumlahkan dulu. Jumlah itu ditambahkan. Kita tambahkan yang satuannya dulu. 5 ditambah 9 hasilnya berapa? Hasilnya 14. Maka kita tulis 4 di sini ya. Dan kita simpan 1 di atas. Kita jumlahkan 1 ditambah 8, 9. Kemudian ditambah 3 menjadi 12. Nah, kita simpan 2 di sini. Kita tulis 2. Kita tulis 2 di bawah. Jangan lupa tadi 12, simpan lagi di atas 1. 1 ditambah 1, 2 ditambah 2 hasilnya menjadi 424. Kita masuk ke selisih. Nah, selisih itu sama dengan dikurangi. Tentu saja yang besar dikurangi yang bawah. Tidak bisa yang bawah 185 disimpan di atas. Tidak bisa. Ya, jadi yang atas dulu yang disimpan yang besar. 9 dikurang 5 hasilnya berapa? Iya, pintar. Hasilnya 4. Kemudian 3 dikurangi 8 bisa? Tidak bisa, karena 3 itu lebih kecil dari 8. Caranya bagaimana? Caranya meminjam ke 2. 2 ini ratusan ya. Kita pinjam 1. Ya, jadi sisa 1. Nah, di sini bukan 3 lagi, tetapi 13. 13 dikurang 8 berapa? Iya, hasilnya 5. Ini 1 dikurang 1, karena tadi sudah dipinjam ya, tidak 2 lagi. 1 dikurang 1, hasilnya berapa? Hasilnya 0. Ya, habis hasilnya, tidak ada. Jadi tidak perlu kalian tulis 0 di sini. Ya, sudah saja 54. Ya, paham ya? Jumlah itu ditambahkan, kemudian selisih itu dikurangi. Awas, jangan lupa. Jumlah ditambahkan, selisih dikurangi. Nah, kalian sudah paham ya tadi penjelasan Ibu? Kemudian tugas kalian mengerjakan soal yang ada di halaman 147. Menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan yang ada di bawah ini. Ada 4 soal. Kalian boleh bertanya sama ayah, sama ibu, atau kakak yang ada di rumah. Ya. Baik sayang, nah selesai sudah materi kita hari ini ya. Jangan lupa tugas-tugas yang Ibu berikan dikerjakan di buku tugas dan jangan lupa membuat kerajinan kolase atau mozaik. Kalian boleh pilih salah satu, boleh kolase, boleh mozaik. Gunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jangan mempersulit. Ya sayang ya. Ya, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari awal sampai akhir. Ya, jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker ketika pergi ke tempat kerumunan. Jangan lupa sering mencuci tangan dan jaga kesehatan. Satu lagi yang paling utama, membaca doa. Selalu berdoa agar semua ini atau wabah ini segera berlalu. Baik anak-anak sayang, terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang.